Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Repolina SPD SD dari UPT SDN 03 Bukit Tambun Tulang. Di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Teman saya Rahmat Fauzan SPD dari SMA Negeri 1 Bayang akan berperan sebagai coach. Saya Fernando dari SMK Negeri 1 Sutera, saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Fauzan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya Pak, sehat ya Pak ya. Bapak akan melaksanakan proses coaching ya Pak ya, rencananya Pak ya. Sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, di sini sebelumnya saya akan mendiskusikan dengan Bapak tentang rubrik penilaian coaching, yang mana saya harap di sini sebelumnya Bapak sudah memiliki prinsip seorang coaching, yaitu seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian di sini Bapak juga telah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan mendengarkan dengan rasa. Kemudian Bapak di sini nanti diharapkan bisa menerapkan alur tirta, yaitu adanya tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak ya. Sebelumnya izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Bisa Pak ya? Yang pertama di sini saya akan menanyakan kira-kira dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti, kompetensi inti coaching yang mana ini yang akan Bapak kembangkan? Jadi pada saat pelaksanaan coaching nanti akan saya kembangkan untuk yang dua, yaitu kehadiran aktif, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, di sini Bapak mengambil dua kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Memang dari selanjutnya nih Pak, dari dua yang Bapak pilih tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan, yang ingin saya bahas nanti Pak? Dari dua kompetensi tadi yang dikembangkan, yang akan saya kembangkan itu ya tentang mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, dengan harapan semoga coach ini bisa menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, memang mengajukan pertanyaan berbobot ini, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kita bisa menggali ide-ide atau solusi-solusi yang akan dikembangkan oleh coach kita sendiri. Pertanyaan terakhir nih Pak Fauzan, saya ingin menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan proses coaching yang akan kita lakukan ini, yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching ini, kira-kira apa Pak? Baik, jadi indikator pencapaian dari tujuan coaching nanti itu bagaimana saya bisa menerapkan alur kita secara rinci, secara runut. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coaching ini, bagaimana nanti coaching ini bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Ya baik, jadi di sini Bapak mempunyai dua indikator. Yang pertama yaitu Bapak menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian Bapak menggali ide-ide dari coach ini sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Baik Pak Fauzan, mungkin itu dulu yang bisa kita bincang-bincang pada sesi supervisi ini. Mungkin nanti saya akan tanya-tanya kembali setelah Bapak melaksanakan proses coaching dengan coach itu sendiri. Semoga indikator ketercapaian yang telah kita
tentukan ini bisa tercapai dan proses coaching yang akan Bapak laksanakan nanti berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Sekarang silakan Bapak lanjutkan proses coachingnya. Terima kasih. Iya sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Nando. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kabar baik Pak. Apa yang bisa kita diskusikan pada hari ini Pak? Ya Pak, saya ingin mendiskusikan kepada Bapak tentang saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas Pak, agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan pembelajaran tidak monoton Pak. Seperti itu ya. Jadi kalau boleh kita kasih penilaian pembelajaran Bapak sekarang dalam bentang 1 sampai 10 kira-kira berada di bentang berapa? 6 Pak, tentang 6 Pak. Oke, berarti bentang 6 ya. Jadi apa yang Bapak harus lakukan supaya siswa ini apa permasalahan atau apa penyebab kenapa bisa tidak aktif di kelas Bapak? Ya, menurut saya penyebab siswa tidak aktif di kelas itu saya menggunakan media pembelajarannya kurang menarik Pak. Jadi siswa itu cepat bosan. Oh, jadi media pembelajaran Bapak kurang menarik. Iya Pak. Nah, kira-kira apa yang Bapak harus lakukan supaya media pembelajaran Bapak ini menarik bagi siswa? Yang saya lakukan nantinya saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, dan saya melihatnya referensinya dari YouTube, dari TikTok Pak. Baik, jadi Bapak akan membuat pembelajaran yang menarik dengan referensi yang Bapak sebutkan tadi. Kira-kira kapan akan Bapak laksanakan tersebut? Minggu depan Pak, saya akan melaksanakannya. Oke, jadi Bapak akan melaksanakannya minggu depan. Kira-kira siapa yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran ini Pak? Yang terlibat terutama kepala sekolah, ibu kepala sekolah, sarana prasarana, kesiswaan dan wakil kurikulum. Selanjutnya rekan sejawat Pak. Jadi Bapak akan melibatkan langsung ibu kepala sekolah kita dan rekan sejawat. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi dalam beberapa menit ini? Perasaan saya alhamdulillah saya menjadi lega dan nampak dapat ingin menerapkan materi atau media pembelajaran yang menarik tersebut kepada siswa saya Pak. Kira-kira kapan ini akan dilaksanakan Pak? Minggu depan Pak. Minggu depan, jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Iya Pak. Permasalahan Bapak selama ini bisa terjawab dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Iya Pak. Terima kasih Pak Nando atas waktunya. Iya Pak, sama Pak. Terima kasih Pak sebanyak atas kesempatannya. Baik Pak Fauzan, Bapak tadi saya sudah mengamati Bapak melakukan proses coaching ya Pak ya. Di sini ada beberapa catatan saya nih Pak. Namun sebelumnya izinkan saya bertanya beberapa hal kepada Bapak, boleh ya Pak ya? Dalam proses coaching Bapak yang telah Bapak lakukan bersama coaching, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching, kemudian yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tersebut? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya saya ingin mengembangkan kriteria spesifik, yaitu mendengarkan aktif kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya rasakan itu sudah saya lakukan dengan secara baik. Begitu juga alur ceritanya sudah saya lakukan dengan secara baik. Baik Pak, mungkin itu sangat cocok sekali dengan catatan saya di sini ya Pak ya. Tadi izinkan saya menyampaikan hasil catatan pada saat saya mensupervisi Bapak, yaitu Bapak sudah di sini sudah nampak nih Bapak sudah melakukan proses coaching ini menggunakan alutsista yang mana sudah tergambar. Tadi itu ada tujuan yang Bapak sampaikan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi, dan selanjutnya ada tanggung jawabnya juga ya Pak ya. Saya melihat di sini juga Bapak kompetensi
yang diamati tadi itu ada yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, ya Pak ya. Di sini sebenarnya ini sudah nampak ya Pak, Bapak mendengarkan koci dengan aktif di sini, kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Namun di sini perlu menurut saya nih Pak ya, ini perlu ditingkatkan lagi keterampilan bertanyanya sehingga ide-ide dari koci Bapak ini bisa digali dengan maksimal, sehingga apa yang disampaikan itu benar-benar merupakan solusi yang benar-benar memaksimalkan seluruh potensinya ya Pak ya. Kemudian di sini ada lagi nih Pak pertanyaan terakhir dari saya nih Pak. Setelah proses coaching yang Bapak lakukan, kira-kira ke depannya nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi nih Pak berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, jadi tadi saya sudah melakukan coaching dan saya merasakan saya belum maksimal pada mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya merasa ini harus saya perbaiki di masa yang akan datang. Bagaimana bisa jika saya mengajukan pertanyaan ini bisa memberikan jawaban yang benar-benar yang dibutuhkan oleh coach saya ini. Baik Pak, di sini Bapak ingin meningkatkan pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Semoga kedepannya ini bisa meningkat ya Pak. Dengan serinya Bapak melakukan proses coaching di sekolah Bapak, mungkin semua ini bisa tercapai ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sesi supervisi kita kali ini cukup sampai di sini Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.